ya tahu kesedihan karena ya di tahun ini ya dua orang yang Anda cintai meninggal dunia. Pertama, setelah Lebaran Syawal, Anda punya ponakan Mahmud yang orang Masya Allah khidmah sama kita semuanya, sama orang tuanya, Masya Allah khidmah sama ibunya, kakeknya Al-Walid. Kemudian ya beliau khidmah sama orang tuanya. Kemudian pada hari ini meninggal, saya punya orang tua, saya punya umi. Ya namanya kematian tersebut, kematian orang lain, ya famili kita, ya itu kematian saat perpisahan yang menyedihkan. Kenapa orang tersebut membenci kematian? Sayyidah Aisyah nanya Rasulullah, kenapa kita kebenci kematian? Karena kematian tersebut ada firaqul ahibbah, berpisah sama orang kita cintai. Ya, berpisah sama orang kita cintai banyak di antara kematian kakak, adik, ya kita punya keluarga, kita punya paman. Tapi kematian orang tua rasanya beda para jamaah sekalian. Kematian orang tua rasanya beratnya luar biasa. Karena orang tua adalah orang yang paling sayang sama kita. Ya orang tua lagi, bapak kita, ibu kita, yang Masya Allah, yang kita dari kecil, ya semenjak orang tua kita menikah, dijaga kita dari makan barang haram, dari nafkah untuk istrinya, calon anaknya, sampai kita akhir balik. Sampai kita balik, ya dikasih makan ya dengan yang halal. Karena orang tua kita takut memberikan haram, karena ada hisab di hari kiamat. Ya orang tua beri makan sembarang padanya, ada hisab di hari kiamat. Pertanyaan kepada Allah Ta'ala, kenapa kamu beri makan orang diri kamu, anak kamu, jika kamu dari haram? Ada pertanyaan di hari kiamat. Maka orang tua kita jaga, nggak mau ngasih apa yang haram kepada anak-anaknya, takut hisab di akhirat yang apa tuh, yang memberatkan. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, ya keberadaan orang tua adalah seperti keberadaan dua bola mata. Katakan al-walidani kal ainain. Ya, kedua orang tua laksana dua biji mata atau dua bola mata. Idza faqadal wahidu sar a'ma. Kalau satu meninggal, ya maka matanya hilang satu, buta satu. Kalau hilang dua-duanya, maka butanya dua. Kata para ulama, wujudul walidain nikmah azimah. Keberadaan orang tua di sisi keluarga itu nikmat yang besar. Fa ilam tusaddiqha fasal faqidaiha faqidaiha. Kalau kamu tidak percaya, tanya sama orang yang udah enggak punya kedua orang tua. Kebahagiaan kita yang kita rasakan, rasanya kalau orang tua enggak cicipi yang apa kita punya, kita mencari. Kita senang, kita bahagia, pengen ngasih orang tua kita. Tapi nyatanya orang tua kita meninggal dunia. Oleh sebab itu jemaah sekalian, beruntung orang-orang yang masih punya orang tua. Tolong jaga orang tua, karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, huma jannatuka wa naruka. Kedua orang tua adalah bisa masukin kamu ke surga, bisa masukin kamu ke neraka. Tergantung bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Kalau kita lakukan apa orang tua kita, sosok yang agung, sosok yang mulia, sosok yang besar, sosok yang bisa kita hormati, dan kita agung, kita hormati laksana raja dan ratu, maka kita menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita jika orang tua sosok yang hina, yang enggak dihargai, kita akan sengsara dunia akhirat. Pintu surga pun enggak bakal kita dapat kalau kita tidak mau peduli kepada orang tua. Ya, ini yang diceritakan anak punya umi, karena ada perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, uzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebut kebaikan orang yang telah mati di antara kalian. Mautakum, mautal muslimin. Ya, artinya sebut-sebut orang yang telah meninggal dunia, ya sebut-sebut kebaikannya. Wa kafu an masabihim, kejelekannya tutup. Ya, sekarang anak akan ceritakan tentang umi anak kepada antum semua. Benar antum bisa meniru anda punya umi. Ya, anda punya umi orang yang khidmah sama suaminya, ya sama majelis ilmu sama majelis taklim. Anda dari rumah tiba-tiba dalam kerabat pindah ke stasiun tahun 86. Karena itu ada pengajian. Anda punya umi tiap Senin, tiap Kamis bikinin kopi jahe, ya siapin kue-kuenya buat orang pengajian. Kalau sama ini kira-kira udah 86 ke 2005 berapa tahun kira-kira? Ayo berapa dong? 40
Ini cepet ya. 39 tahun. Ya, Senin Kemis. Udah gitu, udah ngasih makan kepada orang-orang yang nggak pulang. Artinya pulang belakang kasih makan. Supaya antum pada ngerasain. Kita habis pengajian, ya yang udah pulang ada 10 orang, 20 orang dikasih makan. Umi capek, kesian orang-orang lapar, kesian. Kemudian ada punya Umi orang yang sangat karim, ya yang dermawan luar biasa. Karena anak yang megang duit beliau, anak dikasih amanat megang duit beliau. Itu ya tiap bulan minta duitnya, ya kadang 5 juta, kadang 10 juta, kadang lebih. Untuk apa? Umi minta duit ya 5 juta, kita bawa duit 5 juta. Baru 3 hari 4 hari duit habis 5 juta. Umi buat apa sih duitnya habis? Kemarin ada yang datang orang kontrakannya habis, kita kasih. Kemudian ada yang sakit, ya kasih. Kemudian ada istrinya melahirkan, kasih. Ada yang ini, bagi-bagi duit luar kerjaannya. Bagi-bagi duit. Minta lagi 10 juta. Berapa 5 ya? Kurang 10. Bawain 10. 2 minggu habis lagi. Itu buat ya, umiannya udah tua. Nggak ada foya-foya, nggak ada belanja-belanja macam-macam. Nggak ada tuh beli data, nggak ada. Lazada nggak ada, COD nggak ada gitu-gituan ya. Itu buat bagi-bagi orang aja. Orang-orang ada sakit, ada ini, ada yang tamu yang dikenal, kesian, pulang kasih 200, kasih 100, kasih 200, katanya bisa banget kasih 500. Itu amal baik ini. Puluhan tahun begitu. Jadi udah nggak mikir dirinya, udah yang penting nyenengin orang aja. Ya, minta duit mana? Karena duit beliau sama mana? Ada yang megang duit beliau. Ya, terus itu ya lebarannya ya ngasih sini ya pokoknya orang lain dipikirin ya. Kemudian masalah masalah memberi orang lain masuk makanan ya. Mungkin Ian tahu berapa orang yang sering ke dapur, tahu kalau acara maulid ya, acara apa juga maulid, penutupan apalagi macam-macam tuh Umi tuh nyiapin karena lebih dari 20 box Telepon tuh untuk bagi-bagi orang. Ya, ini ngasih nggak habis dari belakangnya. Minta tuh bagi-bagi. Nih, mana antri nih. Sampai-sampai kata dari seorang perempuan datang, ya Allah, Umi tetap sini maulid kebuli sampai. Ini siapa nih? Acara mana di rumah? Muhammad bikin kebuli banyak. Ini kasih bagi-bagi tuh. Umi sih nganterin, ada yang datang nganterin nanti ke Kebun Baru, nanti ke Tebet Timur, nanti bagi. Karena orang begitu sebenarnya. Ya beliau yang kemana kita tahu ya 3 minggu lalu emang dapat musibah. Ya kita bersama dapat musibah. Mungkin ada yang belum tahu ya depan rumah beliau ditabrak motor. Ya kita kaget pagi-pagi kasih tahu ya beliau tabrak motor ya, kemungkinan semua udah Allah takdirkan. Allah tahu udah kasih skenario yang mesti dijalani masalah hamil begitu ya. Nah, kita yakin insya Allah beliau menerima Allah punya takdir. Amin. Lima Allah Ta'ala beliau terima dengan ikhlas. Amin. Kemudian beliau merasakan ya sedikit cobaan menjelang kematiannya. Dan kematiannya di masa Tebet kira-kira ada 5 hari atau 6 hari balik ke rumah. Kemudian ada keadaannya parah, hari ke rumah sakit PON. Di PON 8 hari, masuk Kamis, keluar Jumat. Kemudian 1 hari akhirnya ya karena emang di PON udah makan melalui hidung. Ya ngomong terakhir 2 Kamis lalu ngomong ngerentai sama anak ngomong ya dari bus pengajian sampai rumah lupa, oh iya belum cinta sama Umi nih, belum Umi. Akhirnya datang emang di rumah anaknya Ade Ali ya, datang dengan Umi ya. Kemudian masih bisa ngomong ya, anak minta izin betul memang ada undangan, ada akikah di Tangerang ya, teman-teman bosnya Amin namanya Wawan. Bos itu enggak? Ini transfer. Jadi kali ya udah. Ini minta izin ya, Muhammad mau pergi ke Tangerang. Acara apaan? Acara apa namanya? Akikah. Anak siapa? Anak udah lahir, laki perempuan. Laki-laki. Jam berapa? Bisa asar, jalan jam 2. Ya, insyaallah apa jalan begitu. Ada udah. Ya itu pengumuman terakhir aneh kan.
Ya, habis itu Allah nggak izinkan mulutnya untuk bisa mengucap lagi. Ya, kemudian ya matiin lampu, Umi mau tidur, udah matiin lampu, Umi mau permisi ya, pulang dulu, ya terbaik lagi. Kan sudah matiin lampu, ya terakhir ya iya nama Ilham makan di rumah, emang disering makan di rumah. Bisa makan di rumah sih. Tahu ini tidak sering. Paham ya? Makan di rumah lagi biasa habis makan minum syahi panas, minum teh. Ada ahli telepon atau Umi kok nggak respon. Udah kita datang gini-giniin, diem aja gini-gini, tapi tangannya masih apa tuh? Gerak. Masih pegang, gini-gini nggak mau. Aduh, kebingungan kita kebingungan. Ya kenapa bisa begini? Ada udah, ya telepon ambulans, ya ke mana? Ke UGD di PON. Kemudian ya sana udah nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa melek, jadi mata merem terus, nggak tidur, mata merem, ya mulut nggak bisa ngomong. Kata dokter kena saraf kan. Terus juga apa karena pas kecelakaan ada pembuluh ada darah di otaknya sedikit, lama-lama menyebar, dianya kesadaran hilang. Tapi masih tangan masih tuh megang. Gerak. Ya kalau kita ngomong dia paham. Ya, Umi angkat tangan dong. Dia nggak bisa ngomong, tapi nangis terus, gitu nggak bisa ngomong. Matanya pernah buka tutup lagi ya. Udah akhirnya, ya terakhir ya 8 hari di PON, balik ke rumah lagi. Kira-kira 1 hari ya. Di 1 hari 2 hari ya sama Jumat, minggunya ya minggu pagi. Yang makan dari hidung, ya biasa kita makan dari hidung, masukin keluar semua, muntah keluar, jadi baju basah, dia ganti lagi, ya masukin lagi, muntah lagi, jadi apa sih berbalik. Udah nolak ya, udah nolak. Kemudian ya kita putuskan bawa ke PON lagi. Di PON akhirnya masuk ke IGD, kita langsung dipanggil sama dokter, bilang mana keluarganya, mana anak-anaknya, kita kumpul semua, bilang ibu kalian ya sudah tinggal 3%, apa istilahnya nggak paham tuh di buku dokter. Orang normal kayak kita 15 ukurannya, apa namanya itu? Ada dokter kan? Saturasi. Min itu dokter apa? Jadi kalau kita 15, orang 15 saturasi. Tidak apa itu? Saturasi. Iya kesadaran ya, 3%. Jadinya di scan lagi, kemudian apa tuh? Dan kita dipanggil di kasih laptop, dibesarkan, bilang otaknya udah bengkak, ya kami bukan oleh takdir, dibilang kemungkinan nggak lama lagi gitu. Karena tinggal 3%, berarti kalau 3% tuh kita kan buat apa tuh? Kejut jantung. Istrikaan dia apa tuh? Iya, kejut jantung. Hah? Kejut jantung. Ya, kejut jantung. Ini kami nggak lakukan Kak sama orang tua. Kalau kita gini kan tulang iganya udah rapuh, bakal patah. Dan kemudian kita nggak bakal ngadu bolongan itu. Boleh juga udah kita kasih obat aja. Tapi suatu saat ya nggak berapa lama kalau emang dipanggil Allah Taala pada siap ya, karena pasrah, udah kadang pasrah. Kami dokter pun siapa tuh nggak ambil tindakan apa cuma ya membantu, misalnya sampai nunggu ajal kayak begitu. Udah akhirnya masuk ya ruangan, kemudian jam 11 malam kan yang jaga isinya ada punya adik tuh Muhammad, Umi nangis terus malam-malam, nangis terus dilapin, nangis ya nangis terus. Ya udah ya mungkin ada kalanya seorang hamba nangis, memang sebelum meninggal dunia mukmin Allah persiapkan tempat di surga. Ada nangis kesedihan, ada nangis kegembiraan tempatnya. Jadi seorang akan meninggal dunia, tempatnya di surga, mukmin Allah kasih lihat di tempatmu. Jadi dia menangis tapi sedih, ya jadinya apa tuh? Terharu. Nangis lagi itu sampai malam. Kemudian memang tadi pengajian pagi ada nggak libur kan, di pengajian nggak liburin. Ya emang misalnya apa? Ya udah dijaga rumah sakit, ada nggak liburin. Akhirnya udah siap mau ngajar, kerjanya jam 5 pagi, ya udah siap mau ngajar, lagi mutolah baca kitab, istri Oma telepon lagi, bilang kamu sampai nangis, ya suruh ke rumah sakit.
Ternyata Umi dari jam 3 sampai jam 4 tegangan darahnya 200. Tegangan 200 kayaknya. Itu kalau orang biasa mudah pecah. Tapi ini nggak pecah, jadinya 200. 200 ini dokter bilang wah ini bisa 200. Akhirnya dikasih obat dari dokter turun 150 160 turun. Udah anak kesana kan pengajian agak anak ada pengajian kan. Suruh baca Yasin, Maratib ya, anak ke rumah sakit. Lihat lagi, akhirnya udah pulang. Pas pulang ya jam 9, tengah 10 disuruh kumpul. Baru pengumuman sebentar sama kumpul, tahu-tahu apa? Ya Umi udah habis ya. Nah, jadi ini sekilas sedikit kebaikan yang punya Umi. Dia Masya Allah sama tamu, sama orang, temannya ngasih makan. Udah gitu karim ngasih uang duluan. Jadi uangnya habis untuk bagi orang. Dan punya Masya Allah deh. Dan pokoknya orang mau bohong kayak dikasih juga. Orang mau bohong maksudnya dia sakit, ini sakit, kasih juga. Ada yang langganan tiap minggu, kasih juga. Langganan. Nih kamu lihat nih uang beras kasih. Nih ketan habis. Kasih pokoknya udah apa istrinya apa tuh? Orang mau ngadu dikasih. Yang langganan. Aduh anaknya sakit, kasih. Nih istri sakit, kasih langganan. Jadi alhamdulillah Umi jadi ke ATM dia. Ya Allah kasih, emang udah kasih lagi, maka duit cepat habis. Ya insya Allah malam hari ini ya beliau mendapatkan apa yang hasil takwa yang beliau lakukan di dunia dia bertakwa. Insya Allah amal sedekahnya dia. Dia menjelma menjadi orang yang hibur di alam kuburnya. Karena talqin yang kita baca ada kata ya Anis wahdatana. Wahai Tuhan, wahai ya Allah yang memberi hiburan, hiburlah kesendirian kami di kuburan. Kuburan sendirian. Jadi yang hibur amal kita. Kalau kita nggak punya amal, kita semuanya kita lagi nunggu kematian. Semua lagi nunggu giliran mati nih. Yakin nggak dia nunggu mati? Ustaz, aneh nggak ikut antrian? Nggak bisa. Kami nggak ikut antrian? Nggak bisa. Kita di depan. Ya emang udah begitu maksudnya emang semua kita lagi nunggu kematian. Ada yang santai, ada yang takwa, ada yang maksiat, ada yang bengong, ada yang macam-macam. Semua lagi nunggu kematian. Kita lagi nunggu giliran. Kira-kira begitu nggak? Bagaimana Sayyidina Umar mengatakan, "Walayau menyukalu mata fulan bin fulan." Tiap hari dikatakan fulan bin fulan meninggal dunia. Walaupun dia menyukalu mata Umar, nanti suatu saat kalian akan dengar Umar yang mati. Hari ini orang yang meninggal dunia. Hari suatu saat kita bakal meninggal. Ya, diumumkan. Dan tadi nama Umi ada disebutkan di berbagai WhatsApp, di grup, di mana-mana. Suatu saat nama kita di grup tersebut ada orang baca. Begitu nggak kira-kira? Nanti namanya kita sekarang nunggu kematian. Ya, maka isilah sisa umur yang berikan untuk ketakwaan aja, nggak ada lagi udah. Yang bekerja niatnya takwa, yang menjadi pejabat yang takwa, yang dagang niatnya takwa. Semua takwa untuk menjadi keridhaan Allah, keridhaan Nabi Muhammad SAW. Selalu kita tinggalkan dunia yang mana ini kita dalam keadaan mati husnul khatimah, membawa iman, selamat dunia akhirat. Kenapa? Orang bahagia adalah yang beruntung adalah orang yang selamat. Yang selamat dari api neraka masuk surga. Aman zuhziha 'anil nar faqad wa'udil jannah faqad faz. Yang faz yang beruntung adalah zuhziha 'anil nar, yang selamatkan dari neraka masuk surga. Ini beruntung. Belum beruntung orang yang dapat pendapatan 1 bulan 1 triliun, 5 triliun belum beruntung. Keuntungan sebenarnya adalah dia selamat dari api neraka masuk surga. Ini baru hakikat untung yang sebenarnya. Insyaallah kita dapat untung sebenarnya. Amin. Ya. Kata Imam Syafi'i, adunya sya'ah baja'ah to'ah. Dunia cuma sebentar, isinya ketaatan. Gak lama-lama kita di dunia, gak lama-lama. Umatku yang akhirat 60-70 gak lama-lama. Ya kita tinggal giliran, orang tua kita meninggal dunia, ya telah meninggal dunia, bapak kita telah meninggal dunia, orang tua kita meninggal dunia. Ya kita gak ada lagi suara mereka. Ya suara orang biasa, kalau orang tua meninggal dunia, baru anak terlintas di pikirannya nggak berbakti. Baru cerita di pikirannya nggak takwa, nggak tolong Tuhan, bahkan ada penyesalan. Ya kenapa? Karena banyak orang, ada banyak anak orang tua masih ada dicuekin, dia tidak peduli. Nanti dia bakal nyesel. Bagi masih punya orang tua, yang kiri kanan masih ada, yang bapak masih ada, yang ibu masih ada. Jadikan orang tua kalian orang laksana raja.
khidmah, berbakti sama orang tua, turut perintahnya. Insya Allah antum bahagia dunia akhirat insya Allah. Amin. Kunci surga antum raih insya Allah. Bagi yang nggak punya orang tua, jangan semua sama orang tua, ziarah kuburannya, doain, sebut nama jalan Fatihah yang berhubungan sama orang tua. Karena bakti anak sama orang tua tidak terbatas dengan kehidupan. Artinya kematian pun udah mati, anak bisa berbakti. Insya Allah kita jadikan anak-anak yang berbakti pada orang tua kita, biar orang tua kita masih hidup. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya, mungkin yang belum dengar ya, besok asar, Selasa dan Rabu kita tahlil setelah sholat asar. Ya bagi yang nggak kerja, ya yang kerja ya gimana yang kita kerja, kita kami. Saat ada ngojek bisa jadi. Jadi sebenarnya bisa saya mau kerja ya. Yang nggak kerja ya silakan hadir. Kemudian khatam tahlilnya hari Kamis setelah sholat zuhur. Bagi yang kerja izin sama bos setengah 12 sampai jam 1 deh bos. Ntar bisa makan kembali balik kantor lagi. Bisa nggak? Bisa. Apa nggak balik lagi? Jangan balik lagi kantor ya, jangan balik lagi ya. Ini yang saya sampaikan insya Allah.